Halo guys, pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru ya. Kita akan membahas raket dari brand Flex Power yang serinya gigantik guys ya. Kemarin kita habis nge-review Clean Voltronic A1, raket ringan dengan BP tinggi dan juga shaft yang cenderung kaku. Raket yang menarik meskipun ringan tapi dia powernya lumayan guys ya, dan feel powernya juga terasa solid guys ya. Nah, kita akan membahas kali ini raket yang kurang lebih bisa dikatakan raket yang harganya juga terjangkau ya, dari Flex Power, serinya gigantik, raket yang menurut saya menarik dan juga ada keunikan di raket ini ya. Dan raket ini kalau saya perhatikan ya, ini ada mirip-miripnya juga dengan Yonex Astrox 100 ZZ ya. Nanti kita akan lihat ya kenapa raket ini bisa dikatakan mirip dengan Yonex Astrox 100 ZZ ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini kita baru sebatas review spek dan detail di raket ini, dan seperti biasa kita juga akan lihat untuk berat dan BP real untuk melihat karakter raket ini seperti apa dan raket ini cocok buat siapa. Oke, langsung aja kita mulai review Flex Power gigantik guys. Nah, raket ini dibanderol di harga kisaran 290 sekian ya, jadi hampir 300 sampai 450 ribuan tergantung pilihan paket yang kalian ambil ya. Ada beberapa pilihan warna dan ini yang saya pegang warnanya hijau tua ya, dengan desain yang simple aja, kemudian kombinasi warnanya juga nggak banyak, dominan hijau tua, ada variasi silvernya, kemudian ini cat desain finishingnya dibuat matte atau doff ya. Menarik juga, finishingnya juga bisa dikatakan rapi guys ya. Nah, sekarang kita ke bagian framenya guys ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan framenya, ini tuh dia sedikit agak compact ya, tapi tidak benar-benar compact. Kalau kita bandingkan dengan ini guys ya, Clean Voltronic A1 ya. Nah, untuk yang gigantik ini, kalau kita perhatikan itu dia sedikit agak kecil ya model framenya, tapi nggak kecil banget ya. Jadi raket ini memang kalau saya perhatikan mirip dengan framenya Yonex Astrox 100 ZZ yang modelnya itu dia sedikit agak compact ya. Kemudian frame shape di raket ini tuh dia ada lancip-lancipnya ya, tapi tidak, modelnya tidak sword ya, tapi dia kalau kalian pernah melihat aerokarbon atau mungkin yang kayak hexagon gitu, nah modelnya kayak gitu guys ya. Kemudian ini jumlah groundnya ada 76 dengan ground umpat buah di bagian bawah, dan cekungan luar framenya itu dia sampai ke bawah sini guys ya. Nah, jadi raket ini memiliki hambatan angin yang sedikit, aerodinamikanya bagus ya. Tentu raket ini untuk speed juga pasti akan responsif ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, raket ini ada keunikan ya. Keunikannya tuh di bagian dekat T-jointnya ini guys ya. Kalau kita perhatikan model framenya, lekungannya itu dia tidak simetris. Jadi ini mengingatkan saya pada velg Raytheon yang dulu pernah kita review ya. Jadi modelnya tuh kayak huruf Y. Seperti velg TJ Power Series, seperti velg 1000 series ya. Cuma dia nggak ada benjolannya guys. Menarik guys ya. Nah, di bagian framenya kita bisa lihat di sini ada nama serinya gigantik di bagian atas, oke, depan belakang, hanya itu aja, yang lainnya nggak ada. Di T-jointnya kita bisa lihat ada logo brandnya Flex Power. Kemudian kita ke bagian shaftnya, ini diameternya kisaran 6,8 sampai kisaran 7 ya. Kemudian stiffness-nya ini saya rasakan medium flex ya. Mungkin dari kalian juga bisa merasakan ini medium ya. Oke, kemudian untuk di shaftnya kita bisa lihat ada nama serinya gigantik depan belakang, kemudian hanya itu aja ya. Kemudian kita ke bagian konnya. Nah, model konnya udah kekinian ya, dan ini kalau kita perhatikan ini juga modelnya sama kayak Yonex Astrox 100 ZZ ya. Dulu saya pernah punya Yonex Astrox 100 Game dan model konnya juga seperti ini ya. Jadi menarik guys ya. Nah, di bagian konnya kita bisa lihat di sini ada nama brandnya Flex Power, kemudian ada speknya nanti kita akan lihat. Kemudian nama brandnya lagi, kemudian ada bendera dari negara Korea ya. Oke, untuk spesifikasinya di sini beratnya 83 plus minus 3 gram, jadi bermain di berat 4U ya. Kemudian plus minus ya, nanti bisa aja naik, bisa aja turun guys. Kemudian untuk max tensionnya bisa sampai 36 lbs, jadi ini lumayan tinggi guys ya, buat kalian yang suka bermain tension tinggi. Oke, ini raketnya bisa, dan raket ini juga bisa dianggap memiliki frame yang kuat ya, dengan mampu ditarik hingga sekencang itu ya. Bisa menandakan raketnya memiliki frame yang kuat ya. Kemudian di sini ada diagram atau grafik gitu ya untuk balance point-nya. Ini dia mengarah ke head heavy ya, tapi dia nggak mentok di head heavy. Jadi bisa dikatakan ini even balance atau slightly head heavy ya. Sementara untuk stiffness-nya itu dia di bawah, agak di bawah garis tengah, jadi dia cenderung flex ya, jadi medium flex. Kalau yang saya rasakan ini medium flex.
Tapi mungkin ya kalian bisa juga merasakan ini medium ya. Tapi flexnya ini dia kayak apa guys, kayak mentok gitu aja guys ya. Mentok di set. Nah udah, setelah itu agak susah dibengkokkan ya. Oke, kemudian handle gripnya seperti ini, grip size-nya nggak terlalu besar, jadi ini pastinya bakalan nyaman buat kebanyakan karakter tangan orang Indonesia ya. Kemudian di bagian handle gripnya kita bisa lihat ada label, ada nama brandnya, ada bendera Korea, dan di sini ada keterangannya design and developed di Korea ya, Korea Selatan tentunya ya. Kemudian di bagian end cap-nya seperti ini. Nah, sudah kita timbang untuk beratnya, ini di angka 86 sekian gram ya, jadi sedikit lari dari batas toleransinya ya, jadi udah masuk 3U ya. Kemudian untuk BP-nya ini di angka 305 guys ya, jadi kalau 305 itu termasuk head heavy ya, dan mestinya memiliki generate power yang besar, jadi bukan lagi slightly head heavy atau even balance, jadi ini udah benar-benar head heavy ya. Jadi menurut saya raket ini secara berat dan BP pun juga sama kayak Yonex Astrok 100 JZ, selain model konnya yang mirip, selain juga model framenya yang dia sedikit agak compact guys ya. Jadi ya bisa dikatakan ini tiruan ya, cuma ini versi ramahnya, versi murahnya, versi lebih mudah dipakainya ya, karena secara shaft itu dia lebih flex daripada Astrok 100 JZ yang extra stiff ya, extra stiff. Ya, seperti itu ya. Jadi raket ini tentu aja memiliki karakter atau tipe raket tipe power ya, memiliki generate power yang besar. Jadi buat kalian suka smash-smash, suka gebuk-gebuk, dan juga raket ini yang kalian suka bermain power dan juga speed ya. Speednya ini karena dari model frame-nya sedikit agak compact dan juga frame shape-nya itu yang dia ada lancip-lancipnya, aerodinamikanya atau cekungan low frame-nya juga dia sampai di bawah. Jadi raket ini ya mestinya secara karakter selain power, dia juga ada speed-nya ya. Kontrolnya mestinya juga masih enak sih harusnya, karena flex-nya nggak terlalu lebay menurut saya ya. Jadi ini mestinya oke. Raket ini bisa dipakai buat kalian yang pemula tentu aja, buat kalian yang pemula yang mengidamkan raket kayak Yonex Astrok 100 JJ tapi dengan dana yang sangat terbatas sekali, kalian bisa ke sini guys ya. Atau buat kalian yang kelas hobis just saving fun mencari keringat, oke. Dan juga ini buat intermediate pun menurut saya ini juga bisa guys ya. Jadi menarik banget ya, tidak sabar untuk mencoba raket ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kalian sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman kalian ya. Kita coba lagi untuk review-review lainnya.